Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus sama ya nadanya. Masya Allah. Oke, alhamdulillah ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021 dan kali ini saya ditemani oleh teman SMP saya, Zelin. Halo Zelin. Hai teman-teman. Zelin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya Allah, luar biasa gitu. Masya Allah. Iya, pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast saya Lulu. Sama-sama Lulu. Happy banget bisa diundang di podcast kayak wah, aku jadi artis gitu kan. Masya Allah. Iya, singkat cerita kita ketemu di SMP dan kita kontak terakhir juga SMP kan ya? Tapi kalau sama lo sempet kontak waktu SMA masih tetap kontak, terus akhir-akhir ini juga sempet kontak. Tapi ya gitu biasanya karena beda time zone, jadi kadang-kadang pas aku tidur Lala ngechat, terus pas aku bangun Lala aku ngechat, tidur gitu. Masya Allah. Gitu sih. Siap. Terus pertama-tama saya persilakan Zelin untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Lulu. Halo teman-teman semua dan Lulu Lala juga. Perkenalkan, aku Zelin. Background-nya industrial engineering atau teknik industri. Sekarang masih di Depok, alhamdulillah. Dari lahir sampai besar juga tetap di Depok. Seangkatan sama Lulu Lala. Kita kenalan sama Lala Lulu tuh, kita kenalan waktu itu SMP. Waktu pramuka, aku ingat sih waktu pramuka. Terus waktu pramuka aku ingat banget sih waktu zaman kelas 7 kalau nggak salah. Sedang membantu dosen, jadi asisten dosen di Universitas Indonesia, tempat aku kuliah dulu, sarjana. Insya Allah mau melanjutkan kuliah nanti. Jika dilancarkan oleh Allah. Amin. Masya Allah. Terus kalau boleh tahu kamu SMA di Semansa kan ya? Iya, SMA di Semansa. SMA 1, SMP 2, SMA 1, terus baru ke UI. Ambil teknik industri. Aku ingat banget waktu dulu Lala bilang, Lala dulu ngurusin ini nggak sih, SMA 1 juga, kita bareng-bareng. SMA 2 kayak segerombol, ngurusin PPDB SMA 1, terus tiba-tiba pas pas perpisahan, aku dipanggil Lala ke belakang. Kayak Zelin, aku mau pindah ke Thailand. Aku kaget banget, langsung nangis di situ. Padahal kita mikirnya, oke, kita nggak akan berpisah nih sampai kuliah gitu. Masya Allah. Ya ampun. Iya. Masya Allah. Terus kalau boleh tahu kesibukan apa nih sekarang pandemi gini selain asisten dosen, kegiatan sehari-hari gitu di rumah? Di rumah selain nyiapin praktikum, belajar sendiri. Ya nggak sih, kalau di rumah rasanya bisa refleksiin diri, bikin buat diri sendiri apa yang harus di-improve, terus mau penasaran apa, terus akhirnya belajar sesuatu, baca buku dan yang lain. Sama nonton sih paling penting, biar tetap sehat secara mental. Iya, benar-benar kayak harus seimbang gitu nggak sih? Jadi walaupun belajar terus mungkin, tapi juga harus tetap main terus gitu. Masya Allah. Terus kalau boleh tahu dari Zelin ada yang diingatkah dari Lulu Lala? Lulu Lala tuh orangnya independen banget, parah. Maksudnya walaupun Lala dan Lulu tipikal punya personality yang beda-beda, tapi kalian tuh bisa saling melengkapi. Jadi aku percaya banget kalian tuh jadi kembaran atau twins yang saling support satu sama lain gitu sih. Jadi kalau misalkan temen Lulunya maksudnya Lulu jauh dari temen atau sahabatnya, dan Lala jauh dari sahabat atau temannya, tapi Lala bisa jadi sahabat yang saling melengkapi dan saling support walaupun lagi susah dan senang. Itu sih yang paling aku ingat. Masya Allah. Berarti kamu waktu di SMP kita ketemu literally pas pramuka. Kamu pramuka sampai kelas 3 atau? Nah ini waktu pramuka
aku awalnya pramuka tuh kelas 7, Iya. terus semester 2 kita tuh ingat gak sih kita disuruh lomba, terus kita daftar kita mau ikut lombanya apa, apakah semapur atau tandu dan lain-lain. Terus aku milihnya lomba semapur sama PPT, terus kalau nggak salah lalu ini ya mengetik cepat itu bukan sih? Ingat nggak Iya, kamu? benar. Aku juga yang Yang ingat itu. latihannya pakai, iya kan? Iya kan? Jadi ya udah kita latihan karena kita latihannya beda sama yang lain. Kalau yang lain kan beneran plek anak pramuka yang ayo belajar tandu pakai tali terus semapur dan yang lain, tapi kita pakai komputer. Jadi kita di situ sering ngobrol karena yang lain karena beda latihannya ya, cara latihannya. Jadi ya udah kita sering ngobrol, dari situ mulai dekat, mulai kontak-kontakan, khususnya sama Lala kontak-kontakannya. Terus abis itu kelas 8 akhirnya sekelas lagi sama Lala, jadi makin dekat lagi sama Lala. Kalau sama Lulu, walaupun nggak pernah sekelas, tapi karena yang tadi Lala Lulu tuh kayak sepaket gitu nggak bisa kepisah, jadi aku juga main sama Lulu akhirnya gitu. Benar. Kau ingat ini nggak, waktu nggak salah tuh temen kita yang pas pramuka, kakak kelas sih yang ngetik cepet juga namanya Kabian, ingat gak? Oh Lupa ya? nggak inget. Siapa ya? Itu bahkan aku lupa, itu perempuan apa laki-laki sih? Cowok, Kabian. Singkat kan namanya Bian ya, aku lupa inget sih. banget. Aku inget banget parah. Iya, jadi kita itu sama kayaknya ada Kabian juga di situ. Jadi kita ya udah latihannya berkumpul aja pakai komputer, Bener-bener. sedangkan yang lain benar anak pramuka yang Yang di oke, kita luar. harus belajar tali, menali. Iya, yang di luar panas-panasan ya ampun. Salut deh. Benar. Tapi kalau kamu menang, Ya, aku nggak inget sih. kayaknya harapan 1 deh kalau nggak salah. Iya nggak sih? aku sama Lala nggak menang, tapi Iya. Kabian menang. Wow, keren banget. Iya makanya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak apa ya nyambungnya pramuka sama mengetik cepat dan bikin PPT? Iya nggak sih? Apa karena anak pramuka? Oke, bisa semua. Jadi ayo kita buka semua opportunity lomba. Iya. Masya Allah, benar. Tapi aku benar-benar suka sih pas mengetik cepat itu, ternyata kita akhirnya belajar kayak tiap jari itu ada untuk setiap tombol gitu loh. Dan itu Masya Allah benar-benar ngebantu pas sekarang gitu. Benar-benar ngebantu banget sih pas sekarang, jadi kayak lumayan ngelebar gitu. Iya, jadi lebih. Iya, kamu misalkan lomba mengetik cepat terus dan applicable buat sekarang. Nah, aku juga sama sih, aku ngerasanya gitu. Walaupun pada saat itu sangat mikirnya nggak nyambung dengan pramuka, tapi ternyata applicable buat aku sekarang gitu. Kalau aku yang ingat dari Zelen tuh, emang kalau misalnya aku dari orang ini kan, yang dari orang luar, aku benar-benar ngeliat Zelen tuh baik banget. Kayak kita kamu 8C, aku 8B kan ya, jadi emang sering pas-pasan gitu kan ya, kelasnya deket banget. Iya, bener-bener. Terus juga aku paling seneng kalau ini Zalin senyum tuh karena kelihatan giginya semua gitu loh, senyumnya. Jadi malu. Itu sih gak tau kenapa aku inget itu. Gemes. Dan mukanya masih sama aja lagi ya, dari dulu sampai sekarang. Waduh, iya Insya nih. Allah, awet muda banget loh. Nggak bertambah tua. Waduh, terima kasih loh. Dulu juga loh. Emang beda tuh, beda banget. Walaupun udah beda behel, sekarang udah nggak ada behelnya. Iya benar. Terus kalau boleh tahu harapan dan rencana kamu Zelin ke depan gimana? Untuk kedepannya rencananya insya Allah mau sekolah jika dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa berangkat studi. Terus setelah studi, in the meantime studi mau coba ambil opportunity kayak project-project yang bisa expose diri aku untuk menerapkan lagi ilmu-ilmu yang aku pelajarin di sana. Jadinya pas udah balik ke Indo, aku nggak cuma fulfill untuk diriku sendiri, tapi aku juga bisa istilahnya bisa apply apa yang aku pelajarin di sini gitu. Jadi aku pulang ke Indo tuh bukan jadi orang yang kayak ini aku punya sejuta jawaban dari permasalahan kita di Indonesia, tapi aku pengen jadi orang yang kayak aku membantu gitu. Oh, Masya Allah banget. Terus kalau boleh tahu nanti rencananya S2-nya itu kayak kapan, terus di mana dan ngambil apa? Oke. Mungkin kalau misalkan ngomongin
Uh, kalau kapan? Kalau kapan? Insya Allah 2021 intake-nya Oh, September Masya ini. Allah. Oh, Kalau lancar. ya, amin, amin. Sebenarnya rencananya tuh 2020, cuman karena satu hal dan lainnya, karena pandemi juga, jadi aku ya udah aku decide untuk defer jadi 2021 gitu. Terus ngambil apa? Mungkin kalau ngambil apa aku mau cerita dikit tentang backgroundku, karena kalau misalkan aku nge-state aku mau ngambil apa tuh kayak mungkin kalau untuk orang awam Iya. beda banget kali ya gitu. Soalnya aku background-nya tuh industrial engineering, maksudnya teknik industri, tapi untuk S2 ini aku mau ngambil policy analysis. Beda banget kan? Oke, itu apa tuh? Bakal mempelajari apa tuh? Policy analysis itu lebih aku ekspektasinya ya, kalau yang di offer sama kampus, ekspektasiku aku akan belajar tentang gimana caranya stakeholders itu di-manage, sehingga maksudnya stakeholders itu dalam konteks policy atau kebijakan tentang misalkan bisnis, di satu industri misalkan bisnis, terus society, terus ada nanti NGO, ada nanti institusi lain yang bergerak di industri itu. Kita sama-sama memahami porsi dan tujuan masing-masing, sehingga nanti policy yang diimplementasiin tuh at least mungkin nggak menyenangkan semua pihak, tapi kita bisa buat policy yang robust dan juga concern untuk semua pihak gitu. Concern buat semua pihak gitu sih intinya. Masya Allah. Terus rencananya ngambil di UI juga kah? Insya Allah ngambil kalau nggak di Belanda, di Inggris. Oh, Masya Allah. Semoga Allah lancarkan. Doain ya. Iya. Iya gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ih, seru banget. Jadi kalau boleh ngehubungin policy analysis sama background industrial engineering, jadi mungkin kalau yang nonton teman-teman ada yang mau sekolah di industrial engineering atau teknik industri, jadi kalau di TI itu kita belajarnya sebanyak itu. Jadi kadang ada beberapa bahkan misalkan aku di UI, sama mungkin kamu udah ngobrol juga sama Farah yang di ITB, atau aku di UI sama temanku yang di UI, itu understanding atau pemahaman tentang teknik industrinya beda-beda karena aplikasinya banyak banget gitu. Jadi makanya sampai kalau misalnya aku pun sampai berujung ke policy analysis, mungkin aku dan temanku beda gitu applicable-nya gitu. Masya Allah. Aku pernah dengar temanku juga yang teknik industri. Dia bilang secara general tuh teknik industri itu mempelajari gimana caranya sebuah proses itu menghasilkan produksi minimal kayak dapat satu kali hasil yang plus satu lebih besar daripada proses yang sebelumnya itu tuh udah dikatakan berhasil gitu. Apakah itu kurang lebih kayak gitu atau gimana? Teknik industri itu. Iya, make sense. Kita ini aku ya, pemahaman aku sebagai anak TI UI. Kalau itu namanya value added. Jadi kita akan berhasil ketika kita udah menambahkan value ke produk yang sudah ada atau produk yang masih dalam tahap idea. Jadi kita bisa innovate dan even di commercialize atau nanti produknya diaplikasikan untuk spesifik fungsi tertentu. Gitu. Itu namanya value added kalau nggak salah. Masya Allah. Kalau boleh tahu alasan kamu milih teknik industri apa waktu itu? Alasan milih teknik industri karena ini ada cerita lucunya sih. Jadi awalnya aku tuh pengen jadi dokter gigi. Oke. Dokter gigi, akhirnya oke deh ngambil FKG, cuman agak ngotot ya anaknya, jadi aku nggak mau tahu pokoknya kalau nggak FKG di universitas ini aku nggak mau ambil gitu. Padahal waktu itu sempat ditawarin, biasalah ya kalau SMA, guru SMA di Indonesia kan biasanya provide counseling, terus beliau menyarankan untuk ini biar bisa masuk SNMPTN di sini aja nih univnya kayak gitu kan. Selain anaknya nggak usah belajar buat SBM lagi, itu kan nambah
privilege buat sekolahnya kan. Nah aku tuh kayak gitu, tapi aku nggak mau waktu itu. Aku akhirnya ngotot, aku nggak mau, pokoknya aku mau FKG di sini gitu. Terus karena nggak dapet, aku juga waktu itu pilih untuk ngambil teknik industri. Sebenarnya pilihannya itu karena itu bertolak belakang, tapi aku mencoba lihat lihat interest aku yang lain selain aku di FKG. Maksudnya FKG itu kan ya udah aku ngurusin gigi, terus detail, fokus di gigi, terus dan segala hal yang berkaitan dengan gigi plus nolong orang gitu kan. Buat society juga. Kalau di teknik industri, karena waktu itu aku sempat nggak mau ngambil engineering, cuman yang aku lihat dari TI adalah waktu itu aku mikirnya adalah extension dari SMA. Jadi karena bertolak belakang, aku coba ambil. Oke nih, kayaknya kalau selain FKG aku masih belum tahu nih aku mau interest di mana. Akhirnya aku lihat TI, itu dia belajarnya broad dan definisinya juga luas banget, applicable-nya banyak banget. Jadi aku mikir, oke ini nggak apa-apa deh, aku tetap kuliah, tapi aku 4 tahun harus cari kesempatan buat cari interest aku di mana dan passion aku selain di FKG itu apa. Akhirnya aku pilihlah teknik industri gitu. Iya, Insya Allah. Senang banget aku denger. Dapat banyak ilmu banget ya tentang teknik industri juga. Masya Allah. Ya ini gara-gara asdos mungkin mikirannya jadi TI terus. Oh, asdosnya udah sejak kapan emang? Asdosnya sejak 2020. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi sebelum aku lulus 2019, terus 2019 Agustus aku masih riset di lab teknik industri, salah satu lab di TI. Terus habis itu aku di offer untuk jadi asisten dosen. Itu deh akhirnya sampai sekarang. Sebenarnya harusnya kalau rencana yang awalnya tercapai, jadi asosiat itu cuma sampai tahun lalu. Setelah itu baru bisa intake sekolah di September tahun lalu. Tapi karena pandemi dan ada hal lain, jadi aku harus extend jadi asdos. Oh, Masya Allah. Siap. Masya Allah. Terima kasih banyak atas infonya, atas waktunya. Masya Allah. Sama-sama Lulu. Semoga kita ke depannya bisa stay in kontak ya, jadi bisa berkabar lagi. Wah, kalau misalkan kamu di Belanda atau di Inggris, aku tunggu, insya Allah kita bisa ketemuan gimana gitu. Aku masih di Jerman berarti rencananya untuk beberapa tahun ke depan. Insya Allah ya. Lala juga rencana ngambil S2, dia rencananya tahun depan. Jadi kemungkinan besar ya kita masih di sini sih. Terus juga insya Allah kan adik kita masih kelas 2 SMA. Dava ya? Iya, genau. Iya, Dava. Itu insya Allah juga mau rencana ke Jerman. Jadi kayak ya semoga Allah mudahkan juga, semoga yang terbaik. Gitu. Sampai nikah, sampai berkeluarga di sana. Wallahualam, yang terbaik aja, yang terbaik. Amin deh. Oke. Seru banget di Jerman. Deket nggak ya? Deket kan ya sama Belanda tuh kalau nggak salah. Deket banget, sebelahan. Bagus lah, bisa mampir. Udah lama banget ya ketemu soalnya. Banget. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak. Stay safe sama healthy di sana. Mohon maaf lahir batin juga dari Lula. Amin. Mohon maaf lahir batin juga dari Zelin untuk Lula. Dari Zelin, Masya Allah. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.